Shalom pemirsa, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah ada di hadapan kita, ada Pak Adri. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan, dan tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Ada Pak Tobing juga. Shalom Pak Darwis, kabar baik, kiranya semua pemirsa juga seperti itu Pak Darwis. Ya, puji Tuhan Pak Tobing. Ada Pak Fajar juga tentunya. Pak Fajar, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Baik pemirsa, kami juga berterima kasih kepada pemirsa yang selalu memberikan tanggapan, memberikan dukungan, dan juga doanya. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Kami coba mencatat nama-nama, mungkin masih banyak nama yang belum tercatat. Kami usahakan untuk selalu update. Baiklah, kita sebelum mulai diskusi, kita akan berdoa. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Allah yang luar biasa, pencipta kami. Biarlah campur tangan Allah kepada Israel masa lalu akan menjadi bagian bagi kami semua saat ini. Berikanlah kami Roh Kudus, supaya pemahaman bisa menjadi bagian kami untuk memahami Allah dan rencana Allah bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, ada judul yang cukup menarik yang kita akan bahas kali ini, yaitu orang asing di pintu gerbangmu. Mungkin kita minta Pak Tobing menguraikan kira-kira apa yang kita akan bahas kali ini, Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini pelajaran yang kelima, ini adalah pelajaran mengenai kemanusiaan Pak Darwis. Ya, jadi kita bicara dalam satu minggu ini bagaimana kita memperlakukan sesama kita, ya, memperlakukan orang lain, ya, itu adalah gambaran yang sesungguhnya sama pentingnya dengan bagaimana kita mengasihi Allah. Sekali lagi coba kita baca di ayat hafalan Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kalau kita coba baca di Ulangan 10 ini Pak Darwis, bahwa riwayatnya ayat ini disampaikan oleh Musa adalah kita lihat bagaimana setelah Musa kecewa dengan orang Israel ketika mereka mengadakan penyembahan berhala, lalu dia pecahkan kedua loh batu itu, lalu kemudian Allah meminta kembali Musa untuk naik ke gunung dan mengambil kembali loh batu yang baru yang ditulis juga oleh tangan Allah, namun Musa yang memahat dua batu itu. Dan ada banyak nasihat-nasihatnya di dalam Ulangan 10 itu. Salah satunya adalah mengingatkan agar orang Israel, ya, itu memperlakukan sesama manusia itu sama dengan bagaimana kita mengasihi Allah. Karena Yesus pun juga ketika dia hidup di dunia, ketika Yesus ditanya oleh seorang pemuda mengatakan, "Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Yesus juga menyimpulkan hanya dua Pak Darwis. Ya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu yang sama dengan itu dikatakan, ya, yang sama dengan itu kasihlah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi artinya bagi kita adalah sesuatu yang mustahil kita mengaku sebagai orang Kristen Pak Darwis, kita mengaku, oh, saya mengasihi Allah, saya mengakui Tuhan sebagai pencipta, saya mengembalikan persepuluhan, saya menguduskan hari Sabat. Tapi kalau kita tidak bisa memperlakukan sesama kita manusia dengan hormat, dengan belas kasih, itu semua tidak ada guna. Yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana orang Israel saat itu, ya, sesama budak ketika mereka
bertemu dengan orang lain, atau ketika mereka sudah dibebaskan, lalu mereka bertemu dengan budak atau memiliki budak, bagaimana mereka memperlakukan budak itu? Nah, inilah yang diingatkan kepada kita, jangan sampai kita lupa diri, Pak Darwis. Jadi di sini adalah ya yang disebut orang asing. Kita dulu pernah menjadi orang asing. Lalu bagaimana kita memperlakukan dalam tanda petik orang asing ya yang ada yang menjadi sesama kita? Apakah kita lupa diri? Apakah kita ingat, oh iya saya dulu juga orang asing, saya harus bagaimana? Nah, pelajaran 1 minggu ini para panelis akan menjelaskan seperti apa harusnya kita memperlakukan sesama kita manusia. Itulah pengantar bagi kita Pak Darwis dalam 1 minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ini judulnya Sunatlah Hatimu. Wah, hati kita yang perlu disunat, Padri. Tolong disampaikan Pak, kira-kira apa ini? Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Konsep Allah itu sangat jelas bagi Israel. Ya, Allah selalu ingin supaya Israel ini menjadi sentrifugal. Ya, dalam pelajaran kita beberapa waktu yang lalu, artinya Allah menjadikan Israel ini sebagai terang bagi orang lain. Itulah sebabnya secara spesifik di dalam ayat 19 dikatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saya tidak berbicara panjang tentang konsep ayat ini, tetapi Allah menginginkan secara fisik, secara psikologi, secara mental, secara emosional, biarlah orang Israel dapat merubah cara berpikir mereka untuk memperhatikan, ya. Karena menurut analisa di Mesir pun mereka jarang diperhatikan. Bagaimana hamba bisa diperhatikan oleh majikannya? Nah, ini mungkin masalah utama dari orang-orang Israel sebelumnya. Namun pelajaran saat ini adalah Allah sudah mengampuni dosa mereka. Allah ingin membentuk karakter dan cara berpikir mereka. Namun ayat 18 mengatakan keras tengkuk ini masih ada terus. Intinya adalah apa yang dikatakan oleh pena inspirasi dan beberapa ayat firman Allah mengandung bagaimana menyelamatkan orang lain itu melalui proses kasih. Ya, saya juga di care group di KPA, di tempat di mana kita melayani saat ini, bukan saja ilmu teologianya yang diberikan, tetapi bagaimana kita memperhatikan kondisi ekonomi mereka. Nah, itu yang Allah inginkan. Masalah sunat adalah perjanjian antara Allah dengan Ibrahim. Artinya membuat hati kita ini berubah pada saat kita mengundang kuasa Roh Kudus. Jadi untuk saat ini adalah bila mana hati kita dipoles berdasarkan kemauan Roh Kudus, maka secara mental, secara spiritual, secara emosional akan keluar hal yang baik sehubungan dengan memperhatikan orang lain. Nah, inilah yang ingin dipraktekkan dan ingin Allah inginkan bagi saya dan saudara untuk melakukan hal ini sesuai dengan beberapa ayat. Salah satunya Ulangan 19, Ulangan 10 ayat 14 sampai 16. Ini Pak Darwis yang menjadi tolak ukur untuk supaya bangsa Israel merubah cara berpikirnya untuk memperhatikan orang-orang yang ada khususnya di pintu gerbang dan sebagainya, ya. Di semua arena. Nah, ini pemikiran aja Pak Kaunang, kayaknya Allah begitu baik ya, selalu memberi pengampunan terus-menerus ke bangsa Israel, walaupun mereka keras tengkuk, seperti Pak Kaunang sampaikan. Nah, Allah tidak pernah berhenti untuk memberi pengampunan. Apakah artinya kita boleh berbuat dosa terus, Pak? Kan toh diampuni. Silakan, Pak Adri. Ya, ini pengertian yang sangat luas. Tetapi bagi kita hidup zaman saat ini memang konsep pengampunan dosa itu ada di dalam buku Yesaya 1 ayat 18, ya, kalau kita pelajari. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita sudah memahami tangan kiri dan tangan kanan, ya. Kalau kita belajar pelajaran sebelumnya, ya, ada orang-orang yang tidak membedakan tangan kiri, tangan kanan. Tetapi resiko bila mana kita sudah apa? Sudah memahami dan melakukan sesuatu yang bertolak belakang kepada Tuhan. Itu poin nomor 1. Namun poin yang kedua, belas kasihan Yesus ini luar biasa, ya, tidak terhitung, ya. Kurang lebih ada 7 kali 70 katanya Alkitab, ya. Tetapi apakah itu mengarah kepada dosa yang menjadi kebiasaan, ya? Ini menjadi tantangan bagi para penginjil, umat-umat yang sisa atau the remnant untuk selalu berfokus kepada Allah. Pada saat kita berfokus pada Allah, maka kita menyadari betapa ngerinya dosa-dosa itu.
Itulah sebabnya Raja Daud dalam buku Mazmur 121, kalau kita baca di sana, dia menyadari, mengatakan kepada Allah bahwa dia orang berdosa. Tetapi Allah adalah penolong yang luar biasa baginya. Jadi inilah Pak Darwis wawasan yang jelas, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita bergantung kepada Allah, maka kita akan menyadari ke depan, ya, ini tidak boleh, dan tentunya hal-hal yang lain yang memang Allah tidak berkenan. Kelihatannya seperti itu sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Kaunang. Saya ke Pak Fajar dulu nih, Pak Fajar. Mengasihi orang asing. Nah, ini sesuai dengan judul diskusi kita kali ini. Silakan Pak Fajar. Ya, menarik ini Pak Darwis. Ya. Mengasihi orang asing. Pertanyaannya adalah mengapa kita mesti harus mengasihi orang asing? Kenapa mesti kita harus mencintai orang asing itu? Tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin bahwa bangsa Israel itu sebetulnya juga orang asing juga, ya, pada waktu dia menjadi orang asing di Mesir, bahkan menjadi budak. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa mengasihi seperti hanya mereka sendiri? Dan penulis pada pelajaran Sekolah Sahabat ini memberikan satu penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa kita mesti harus mengasihi orang asing? Kita akan dituntun bahwa Allah atau Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang luar biasa. Kita akan coba buka di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-14. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit dan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dan segala isinya. Kita berpindah ke ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi penulis pada pelajaran Sekolah Sahabat ini mengarahkan kita supaya kita membuka mata hati kita, mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia adalah pemilik, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, ya. Dan dia menunjukkan bahwa dia memiliki satu keberadaan yang dari dulu sampai sekarang mengatasi segala sesuatu. Dan yang luar biasanya adalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya memperhatikan umat yang dipilih, yaitu umat bangsa Israel, tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah dia juga memikirkan orang-orang yang miskin, para janda-janda, anak yatim piatu, dan ini yang paling menarik. Kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengasihi orang lain juga, atau orang yang penuh dengan kekurangan, yang memerlukan perlu kebutuhan di dalam kehidupan mereka, tentunya dia juga meminta kita untuk mengasihi mereka. Karena ini, Pak Darwis, ini adalah salah satu tuntutan daripada kewajiban-kewajiban atau tuntutan dan kewajiban dari perjanjian yang sudah ya kita pegang, ya, antara Tuhan dengan kita sendiri. Jadi salah satu tuntutan kewajiban adalah mengasihi kepada orang lain. Dan seperti halnya Tuhan sudah mengasihi orang lain juga, Tuhan juga meminta kita untuk mengasihi orang lain juga. Mengasihi orang asing, mengasihi mereka yang membutuhkan pertolongan daripada kita. Demikian, Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja, Pak Fajar, ya. Kita hidup di lingkungan kita, Pak. Ya, bukan semua anggota jemaat ada di lingkungan kita, mungkin mayoritas bukan. Apa, Pak, yang kita bisa tunjukkan kepada mereka? Baik, terima kasih. Ini seakan-akan kalau mayoritas, ya. Kalau bangsa Israel misalnya mayoritas, kemudian ada orang asing yang datang, mungkin barangkali orang yang datang yang mungkin hanya sedikit, itu kita sebut sebagai orang asing. Namun ini sebaliknya, kita ada di lingkungan yang mayoritas itu bukan anggota jemaat kita. Nah, sementara kita merasa bahwa kita seakan-akan menjadi orang asing, berada di dalam lingkungan orang yang bukan dari jemaat kita. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, tujuan daripada Tuhan memilih kita sebagai umatnya itu menjadi satu tangan kepanjangan daripada Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita itu adalah umat Tuhan, ya. Umat Tuhan yang mana kita itu mengasihi Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan yang memiliki keberadaan yang luar biasa. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu adalah umat yang betul-betul mengasihi kepada Tuhan Allah kita. Nah, dengan menunjukkan mengasihi
kita kepada Tuhan kita juga mengasihi kepada lingkungan kita ya. Kita peka juga terhadap kebutuhan masyarakat sekitar. Kalau mereka ada yang kekurangan ya kita bantu. Kalau mereka ada memerlukan sesuatu, mungkin hanya sebagai pendengar yang baik, keluh kesah mereka kita akan terima dengan sukacita. Kita mau menerima dia di rumah kita. Bahkan mungkin barangkali kita juga mengunjungi, bersosialisasi ke rumah-rumah mereka, menjalin satu persahabatan. Nah, dengan menjalin satu persahabatan ini, maka mereka akan mengetahui siapakah Allah yang kita sembah, siapakah Tuhan yang kita sembah. Nah, tentunya akan jauh lebih mudah kita menjelaskan kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sehingga pekabaran yang paling utama, yaitu Injil keselamatan, akan bisa mereka dengar, sehingga kita bisa menjangkau di lingkungan kita sendiri, Pak Darwis. Ya, baik. Demikian, Pak Darwis. Baik, Pak Fajar. Saya mau beralih kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Nah, ini coba lebih jauh lagi kita bahas, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar tadi mengenai orang asing. Kita pun dulu adalah orang asing. Jadi artinya apa? Ini ya sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesir. Ini mungkin kita ambil pelajaran praktisnya saja, Pak Darwis. Artinya, marilah kita ingat sejarah kita dulu, ya kan? Bahwa kita namanya lah budak di Mesir, orang asing di Mesir. Untuk makan saja kita susah, untuk bisa hidup bebas saja susah, ya kan, untuk bisa berpakaian saja susah, untuk bisa punya waktu bersama keluarga saja susah, dan untuk beribadah saja pun sangat sulit, Pak Darwis, ya kan. Lalu artinya namanya lah sebagai orang asing di negeri orang dan status sebagai tawanan, sebagai budak, itu adalah situasi yang paling tidak mengenakan. Maka Musa melalui kitab Ulangan mengingatkan kita, ya, melalui sejarah bangsa Israel, mengingatkan kita agar kita jangan lupa sejarah. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita juga harus memperlakukan, bisa saja setiap orang kan pernah jatuh ke dalam kondisi yang paling titik terendah dalam hidupnya, Pak Darwis. Titik terendah setiap orang itu kan beda-beda. Ada dari segi ekonomi, ada dari segi kesehatan, ada dari segi hubungan keluarga, ada dari segi kesehatan, kondisi fisik, macam-macam. Setiap orang kita punya titik terendah. Itu menunjukkan bahwa kita saat itu dalam tanda petik kita benar-benar dalam kondisi yang paling lemah, membutuhkan bantuan orang lain. Bagaimana sikap kita? Lalu mengapa? Tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Bapak Fajar. Kenapa kita harus mengasihi orang asing? Salah satunya alasannya mengapa kita harus, ya karena Allah sendiri mengasihi orang asing, Pak Darwis. Artinya kalau itu sesuatu yang dilakukan oleh Allah, ya kalau Allah sendiri mengasihi orang asing, tidak ada alasan bagi kita, tidak perlu ada pertanyaan yang lebih jauh lagi. Kenapa kita harus mengasihi orang asing? Karena kita harus meneladani yang Allah sudah lakukan. Itu udah alasan paling esensial. Lalu yang kedua baru tadi, karena kita juga dulu pernah jadi orang asing. Ya jadi ya itu. Lalu yang ada alasan lain dikatakan karena orang yang mau bertemu dengan Allah itu adalah orang yang sudah teruji bagaimana memperlakukan orang lain ya di dalam hidupnya. Tadi saya katakan di awal pembukaan, adalah sesuatu yang mustahil kalau kita mengaku ke sana kemari kita mengasihi Allah, kita menjalankan semua kepercayaan atau doktrin-doktrin yang kita tahu, tapi kita sendiri tidak punya kepedulian terhadap orang asing. Kita sendiri kejam ketika kita mungkin sekarang saat ini lagi sejahtera, ya, lalu ada orang lain, ya ada mungkin pertanyaan yang ekstrim, ya, ada mungkin pertanyaan yang ekstrim. Seandainya ada seorang pengemis yang mabuk, Pak Darwis, ya, ada seorang pengemis yang mabuk datang ke kita minta tolong. Ya, bahwa dia bilang bahwa saya lapar, saya nggak punya uang, ya jadi saya nggak makan berhari-hari. Apa yang kita lakukan? Mungkin kebiasaan kita, wah kamu untuk mabuk ada uangmu, tapi sekarang ngaku kamu nggak makan. Ini yang dimaksud. Kamu juga dulu orang asing. Ketika kita di Mesir pun kita hidup kita sudah budak, kita juga melakukan kesalahan kok. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Pertanyaan kepada kita,
Ketika kita ada orang yang menurut kita standar hidupnya tidak sesuai dengan kita, lalu minta tolong, lalu kita bilang, perbaiki dulu hidupmu. Mungkin kita akan seperti itu, bukan Pak Darwis? Ya. Kita hanya mau menolong orang yang mungkin menurut kita, orang ini sudah baik, sudah berusaha, ya sudahlah kita tolong. Tapi kalau contoh kasus tadi, seorang pemabuk datang ke kita minta bantuan karena udah nggak makan berhari-hari, apa yang kita buat? Kita bilang, maaf Pak, enggak ada. Dalam hati, yuk uang untuk mabuk ada, ya kan? Sekarang minta. Inilah ujian, salah satu ujian terbesar Pak Darwis. Ini makanya tadi kita katakan pelajaran kita ini adalah pelajaran kemanusiaan. Saya sering mengatakan Pak Darwis, kemanusiaan itu di atas segalanya Pak Darwis. Kita mau pakai jubah agama apapun, tapi kalau kita tidak punya rasa kemanusiaan, tidak ada guna agama yang kita ikuti itu, tidak ada guna. Itulah kira-kira Pak Darwis yang ditekankan di pelajaran 2 hari ini yang sudah dijelaskan Saudara Fajar tadi dengan yang hari ini. Terima kasih Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini ya kata Pak Fajar tadi, kita juga jadi karena kita minoritas, jadi seperti kita orang asing ya Pak di lingkungan kita. Nah, apa respon kita Pak jika ada di sekitar kita mencela atau merendahkan apa yang kita percayai, Pak? Ya, sama seperti permintaan Allah melalui Musa kepada orang Israel. Kamu dulu orang asing. Jadi kemanapun kamu nanti pergi, kamu harus berbeda dari yang lain. Kamu harus jadi cahaya. Ya, jadi cahaya. Apakah ketika nanti ketika Israel itu menjadi bangsa yang besar, sama seperti janji Allah kepada Abraham, engkau akan jadi bangsa yang besar, tapi nanti dikatakan engkau akan dijual, engkau akan jadi budak selama 400 tahun. Tetapi apa pelajaran yang ditekankan Allah kepada orang Israel selama mereka jadi budak? Biarpun mereka jadi budak, artinya sebagai minoritas, mereka harus terang di sana. Pertanyaan Pak Darwis kepada kita sekarang, seandainya kita sebagai minoritas, respon orang di sekitar kita mencela kepercayaan kita, apa yang kita harus lakukan? Sama seperti orang Israel, kita harus berbeda dari orang lain, kita harus menjadi cahaya dari orang lain. Boleh, terserah orang mencela kepercayaan kita, tetapi perilaku kita harus tetap menunjukkan rasa kasih kepada orang yang mencela kita itu. Itulah perbedaan kita, ya, perbedaan kita sebagai minoritas yang sudah merasakan bahwa kita pernah menjadi orang asing. Baik Pak Tobing, saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, menghakimi dengan benar. Ini gimana ini kita menghakimi dengan benar ini Pak Adri Kaunang? Tolong diuraikan Pak. Oke, memang ada di dalam Alkitab dalam buku Ulangan 1 ayat yang ke-17 ya, kata pengadilan ya. Tetapi saya tidak membahas tentang pengadilan ya, pengadilan yang kita lihat saat ini. Tetapi beberapa pemahaman yang jelas di dalam pelajaran kita saat ini adalah karakter Allah adalah tentunya penuh kasih, penuh kebaikan dan sebagainya. Itulah sebabnya Allah menginginkan Musa untuk selalu meminta saran dari Allah. Nah, pelajaran kita hanya singkat dan padat. Marilah kita selalu memperhatikan secara kasih kepada orang lain, ya. Orang yang lemah, orang yang miskin, dan sebagainya. Itulah sebabnya aplikasi dari pelajaran Rabu ini adalah bagaimana memperhatikan orang lain, terlebih, ya, bagaimana menuntun mereka untuk memperoleh keselamatan. Ya, itu nomor 1, ya. Yang kedua adalah memang mempraktekkan berulang-ulang kasih agape ya dalam 1 Korintus 13 kepada orang lain, menunjukkan bahwa ada Allah yang luar biasa, ada kebenaran yang luar biasa yang perlu kita ajarkan berulang-ulang kepada mereka, sehingga secara bahasa manusia bukan saja memberikan sesuatu atau memberikan minuman atau memperhatikan atau hak-hak dan keadilan, tetapi yang terutama pelajaran ini dalam buku Ulangan pasal 1 adalah membuat satu rencana yang luar biasa untuk memakmurkan rohani orang lain di dalam ataupun sementara kita memakmurkan ya kehidupan secara damai sejahtera, kehidupan, karakter, dan konsep memberi. Itu Pak Darwis yang saya bisa tangkap dan dapat memberikan beberapa rangkuman positif. Ya baik Pak Adri, ini hanya pemikiran aja Pak. Di jemaat kita tentu pasti banyak ada anggota jemaat yang miskin, yang lemah, yang kurang, berkekurangan. Itu hampir ada di setiap jemaat. Apa yang sebaiknya kita lakukan dalam melayani, Pak? Silakan, Pak Adri. Pak Darwis, memang cara pandang antara kelas tinggi, kelas menengah, kelas rendah itu terjadi di mana-mana saya lihat sekarang ini.
Cuma memang kalau kita masuk kepada buku Galati pasal 4:19 dan Kejadian 1 ayat 27, ya memang orang-orang atau semua akan berpikir bahwa kita harus rendah hati ya, karena Allah adalah sumber karakter-karakter yang positif. Tergantung bagaimana. Kalau di gereja saya sih biasanya tiap bulan mereka memberikan sembako kepada orang-orang yang memang rata-rata di bawah standar secara ekonomi dan cara berpikir. Itu Pak Darwis untuk saat ini dan praktek di tempat di mana kita berada. Ya, terima kasih Pak Adri. Saya kembali ke Pak Fajar nih. Pak Fajar, agama yang murni di hadapan Tuhan ini luar biasa, ini penting Pak ini. Silakan Pak. Iya, kalau menurut saya juga ini merupakan salah satu praktek dalam kehidupan kita ya. Saya senang sekali apa yang digarisbawahi oleh panelis Elvin Tobing, bahwa pelajaran kita ini adalah pelajaran kemanusiaan yang melebihi segala sesuatu. Dan saya sangat senang sekali bahwa Tuhan itu memberikan satu prinsip-prinsip mendasar kepada kita. Memang itu ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi memang itu pelajaran untuk kita semuanya ya, khususnya praktek dalam kehidupan kita sehari-hari di atas dunia ini, bagaimana rasa cinta kasih kita, roh kemanusiaan kita kepada orang lain. Nah, ini diberikan satu contoh begini. Salah satu contoh itu bagaimana pada waktu kita memberikan piutang kepada orang lain, artinya jika kita memiliki satu harta sesuatu, kemudian kita meminjamkan kepada orang lain, dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu memang saatnya harus dikembalikan. Dan prinsip di dalam Alkitab itu bagus sekali nih Pak Darwis, bahwa kita tidak boleh memaksa mengambil satu jaminan oleh karena mereka mungkin wan prestasi tidak bisa mengembalikan pinjamannya itu. Tetapi tunggulah kamu di luar. Kemudian yang kedua, kalaupun itu salah satu contohnya adalah bangsa Israel ini memberikan satu jaminan seperti gaun atau pakaian yang mana mungkin pada zaman dulu itu sangat berharga, nilainya sangat bagus sekali. Kain atau gaun gitu ya, menjadi satu jaminan. Dan pada waktu itu diberikan sebagai jaminan, itu Tuhan memberikan satu saran kepada bangsa Israel untuk itu dikembalikan supaya mereka itu bisa tidur dengan harta yang dipinjamkan tadi. Ini luar biasa sekali loh. Ya. Ini banyak satu prinsip-prinsip kemanusiaan, artinya bahwa kita tidak boleh memaksakan ya. Tidak boleh memaksakan apa yang sudah kita pinjamkan itu supaya mereka kembalikan, tapi ada satu martabat, ada satu roh kemanusiaan kepada mereka. Kita lihat kalau memang mereka tidak mampu, memang mesti, ya itu memang menjadi satu berkat bagi orang tersebut. Kemudian prinsip-prinsip yang lain itu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke 27. Ibadah yang murni, ibadah atau agama yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Wow, ini satu anjuran agama murni yang dihadapan oleh Tuhan, mengunjungi janda-janda yang kekurangan. Kita tahu bahwa janda-janda berarti kan kehilangan pasangan hidup mereka yang menjadi penopang rumah tangga mereka. Karena kan memang Adam memang ditentukan untuk bekerja, laki-laki untuk bekerja. Sekarang laki-laki atau kepala rumah tangga mereka tidak bekerja lagi. Berarti janda-janda ini mesti harus menghidupi anak-anak mereka. Oleh karena itu, mengetuk hati kita sebagai umat-umat yang mengaku mengasihi Tuhan kita, untuk mengetuk hati kita itu untuk mengasihi mereka. Janda-janda, anak yatim piatu itu merupakan satu ibadah yang murni. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri adalah ekspresi yang tertinggi dari hukum Allah. Kalau kita memang mengaku sebagai umat Tuhan, menjunjung tinggi, memiliki martabat, menjunjung tinggi akan hukum Tuhan, tentunya kita juga akan menuruti apa yang dikatakan oleh hukum Tuhan. Bukan berarti kita hanya mungkin jangan mencuri, tapi kita membunuh karakter orang lain. Itu sama halnya kita sebagai tidak penurut terhadap hukum Tuhan ya. Contohnya seperti itu Pak Darwis. Demikian Pak.
Iya Pak Fajar, ini pemikiran aja. Ya namanya kita anggota di dalam jemaat, ada komunitas. Apa yang kita bisa perbuat Pak jika seorang anggota jemaat mempunyai hutang kepada kita? Ini pertanyaannya mantap sekali nih Pak Darius ya. Bagaimana apa yang harus kita perbuat jika anggota jemaat itu mempunyai hutang kepada kita? Tentunya pada waktu ini yang prinsip yang paling dasar ya. Tentunya pada waktu kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kita mesti harus menyiapkan hati kita bahwa uang yang kita pinjamkan itu tidak akan bisa kembali. Itu mesti kita harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Artinya dengan kerelaan itu kita berikan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu misalnya sudah jatuh tempo, kemudian kenapa ini tidak bisa dikembalikan? Ya, kita tunggu aja kerelaan mereka ada. Tapi yang jelas kita berikan kesempatan kepada mereka, kemudian kita sudah tetapkan di dalam hati kita bahwa itu tidak akan kembali. Lebih bagus kita memberikan sejumlah uang itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya mereka mau pinjam 10, kita punya 5 atau punya 3, ya udah itu kita berikan aja. Kita hanya bisa memberikan, jangan pinjamkan. Kalau pinjamkan itu akan terjadi satu timbul ketidaknyamanan kita, apalagi kita di dalam satu jemaat, Pak Darius. Ya, baik Pak Fajar. Pemirsa, tidak terasa kita sudah mulai akhiri diskusi kita kali ini, satu diskusi yang cukup menarik. Mari kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan akhir kata dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing. Makasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bayangkan kita yang mengaku sebagai umat pilihan mendapat berkat berlimpah, mengaku mengasihi Allah, mengaku memiliki doktrin agama yang baik, tetapi ketika kita dihadapkan kepada pilihan harus membantu membela orang-orang susah, orang miskin, orang yang berkekurangan, lalu kita tiba-tiba mendadak menjadi orang yang menindas, menjadi orang yang kejam, yang seperti tidak punya empati, tidak punya rasa kepedulian. Atau mungkin kita adalah orang yang menindas orang yang miskin dan lemah, dan padahal kita dulu pernah juga mengalami hidup dalam titik yang terendah sekali dari kehidupan kita. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi, apakah masih ada gunanya agama yang kita jalankan? Apakah masih ada gunanya pengakuan kasih kita kepada Allah, sementara kita sendiri tidak bisa menunjukkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah gereja kita masih bisa tetap diakui sebagai terang Allah, sebagai yang menjalankan doktrin Allah, sementara anggaran biaya untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan sangat sedikit dialokasikan oleh gereja? Ini saya pikir menjadi satu renungan bagi kita secara pribadi maupun secara gereja. Bagaimana kita menyatakan kasih Allah melalui dengan mengasihi sesama kita. Karena kita pun dulu adalah orang asing. Dan terlebih dari itu, karena Allah sangat mengasihi orang asing, adalah sesuatu yang mustahil bagi kita untuk menginjakkan kaki di sorga kalau kita sendiri tidak mengasihi orang asing. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih terhadap orang asing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Kaunang, terima kasih Pak Fajar. Biarlah diskusi kita ini memberikan inspirasi baru bagi siapa saja, bagi pemirsa dimanapun saja. Baiklah, kita akan tutup diskusi kita dengan doa. Kami minta Pak Fajar memimpin dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan satu prinsip-prinsip dasar untuk mengasihi sesama manusia, memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Oleh karena ini merupakan satu ekspresi daripada kami akan cinta kasih kami kepada Tuhan, dan Tuhan sudah ajarkan bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang penuh dengan kekurangan, orang-orang yang membutuhkan satu pertolongan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat boleh menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki roh kebijaksanaan, memiliki roh pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi orang lain lebih daripada mengasihi diri kami sendiri. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya
Di dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih juga kepada Simon yang selalu merekam, membagi rekaman ini, dan kepada pemirsa tentunya luar biasa respon dari pemirsa. Kami juga memohon kiranya boleh membagikan rekaman ini kepada siapa saja sehingga semuanya mendapatkan berkat. Baiklah, terima kasih panelis, terima kasih semuanya. Salam. Halo. Shalom. Tuhan memberkati.